Garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus disebut garis singgung persekutuan atau GSP dari kedua lingkaran tersebut. Pada diagram berikut, kita mempunyai M adalah pusat dari lingkaran besar dan N adalah titik pusat lingkaran kecil. Jarak antara M dan N disebut jarak pusat. Dan jari-jari lingkaran besar kita memakai huruf R besar, jari-jari lingkaran kecil kita gunakan huruf R kecil. Jika P atau jarak pusat lebih panjang daripada jari-jari ditambah jari-jari, maka bisa dibuat 4 buah GSP. Jika jarak pusat sama dengan jari-jari besar ditambah jari-jari kecil, maka bisa dibuat 3 buah GSP. Berikutnya, jika jarak pusat M sampai N lebih pendek daripada jari-jari ditambah jari-jari, maka hanya bisa dibuat 2 buah GSP. Dan jika jarak P, jarak pusat M sampai N, sama dengan jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil atau selisih kedua jari-jari sama dengan P, maka bisa dibuat 1 garis singgung persekutuan. Dan yang terakhir, apabila jarak P lebih kecil daripada selisih R dan R, lebih pendek daripada jari-jari besar dikurang jari-jari kecil, maka tidak ada garis singgung persekutuan yang bisa dibuat. Dari sebuah titik di luar lingkaran, misalkan titik S, dapat dilukis 2 garis singgung pada lingkaran dan keduanya sama panjang. SA sama panjang dengan SB. Dan kita bisa menghitung panjang SA menggunakan teorema Pythagoras. Karena jari-jari tegak lurus terhadap garis singgung di titik singgungnya. Jadi OB tegak lurus terhadap SB, sehingga sudut B adalah 90 derajat dan sudut A juga 90 derajat. Panjang jari-jari OA sama dengan panjang jari-jari OB. Garis singgung SA sama dengan garis singgung SB, sehingga bangun OASB kita sebut sebagai layang-layang garis singgung. Lalu kita bisa menggunakan rumus luas layang-layang setengah dikali diagonal AB dikali diagonal OS. Ini berguna jika pada soal ditanyakan berapakah panjang tali busur AB. Atau luas layang-layang OASB, layang-layang garis singgung, bisa juga kita dapatkan dengan menghitung 2 kali luas segitiga siku-siku OAS. Karena segitiga OAS kongruen dengan segitiga OBS. Jadi 2 kali luas segitiga sama dengan luas layang-layang OASB. Pada diagram berikutnya kita mempunyai garis singgung persekutuan luar AB. Disebut garis singgung persekutuan luar jika titik pusat kedua lingkaran, yaitu M dan N, terletak pada pihak yang sama terhadap GSP. Menghitung panjang AB, kita gunakan rumus Pythagoras ya. AB kuadrat sama dengan jarak pusat M sampai N diwakili dengan huruf P, P kuadrat dikurangi selisih jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil kuadrat. Atau panjang AB, GSP luar, sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R min R kuadrat.
Kita juga punya segitiga yang sebangun pada diagram ini, yaitu SBN, segitiganya sebangun dengan segitiga SAM. Sehingga bisa kita gunakan rumus perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu NB per MA sisi bersesuaian sama dengan perbandingan SB per SA sama dengan perbandingan SN per SM. Ini adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga yang sebangun. Ada satu buah rumus perbandingan lagi yang tidak bisa digabung dengan yang atas ya, karena yang bagian bawah adalah perbandingan potongan. Potongan SB per BA sama nilainya dengan perbandingan potongan SN per NM. SB per BA sama dengan SN per NM. Pada dua buah lingkaran kita bisa melukis garis singgung persekutuan dalam CD. Disebut garis singgung persekutuan dalam jika titik pusat kedua lingkaran, yaitu M dan N, terletak pada pihak yang berseberangan terhadap GSP. Menghitung CD atau GSP dalam, kita gunakan Pitagoras lagi. CD kuadrat sama dengan jarak pusat P kuadrat dikurangi jumlah jari-jari lingkaran besar ditambah lingkaran kecil kuadrat. Atau CD sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R plus R kuadrat. Rumus GSP luar dan GSP dalam hampir mirip. Yang berbeda adalah jika GSP luar R min R kuadrat, sedangkan untuk GSP dalam R plus R kuadrat. Maka kita gunakan singkatan dalam tambah luar minus data lumin. Dalam tambah luar minus data lumin ya, untuk membedakan kedua rumus GSP luar dengan GSP dalam ya, jangan tertukar plus dengan minus. Lalu ada segitiga sebangun lagi di dalam diagram ketiga. Segitiga sebangun ini mempunyai sisi bersesuaian yang sebanding, sehingga kita bisa keluarkan sisi yang bersesuaian sebanding, yaitu MC per ND sebanding dengan CS per DS. Sisi bersesuaian lagi yang sebanding yaitu MS per NS. Nah, ini adalah perbandingan untuk sisi yang bersesuaian pada dua segitiga yang sebangun. Segi empat tali busur adalah sebuah segi empat yang terbentuk dari 4 buah tali busur lingkaran atau segi empat yang semua titik sudutnya A, B, C, D terletak pada keliling sebuah lingkaran. Ada beberapa sifat segi empat tali busur yang perlu kita ingat. Yang pertama, jumlah dua sudut yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut C hasilnya 180 derajat, dan jumlah sudut B dengan sudut D juga sama dengan 180 derajat. Sifat yang berikutnya, sudut luar dari sembarang titik sudut sama dengan sudut di dalam di hadapannya. Jadi besar sudut BCE ini adalah sudut luar sama dengan sudut dalam di hadapannya sama dengan sudut A. Berikutnya, kedua diagonal dalam segi empat tali busur saling memotong menjadi potongan-potongan di mana hasil kali potongan-potongan diagonal yang satu sama dengan hasil kali potongan-potongan diagonal yang lain, atau OA dikali OC
sama dengan OB dikali OD. Masih pada diagonal yang saling berpotongan di dalam segi 4 tali busur, kita mempunyai dalil Ptolemeus, yaitu AC dikali BD hasil kali kedua diagonal sama dengan AD kali BC ditambah AB dikali DC sama dengan jumlah dari hasil kali sisi-sisi yang berhadapan. Sisi AD berhadapan dengan sisi BC, hasil kali dijumlah dengan sisi berhadapan AB kali CD, dan hasilnya sama dengan perkalian kedua diagonal AC dikali BD. Ini adalah dalil Ptolemeus. Berikutnya, bila dua sisi berhadapan diperpanjang sampai berpotongan di P, maka hasil kali potongan-potongan yang diukur dari P ke titik sudut sisi yang satu sama dengan hasil kali potongan untuk sisi di hadapannya. Maka rumus perpotongan kedua sisi yang bertemu di titik P di luar lingkaran yaitu potongan PA dikali PB sama dengan potongan PD dikali PC. Ya, ini sepotong yang pendek, ini adalah seluruhnya PC. Oke. Sehingga kita bisa mengingat perpotongan diagonal dengan perpotongan di luar lingkaran. Kalau perpotongan diagonal, kita punya AO dikali CO sama dengan potongan BO dikali potongan DO. Tetapi jika perpotongan di luar lingkaran, maka kita punya potongan PA dikali seluruhnya PB sama dengan potongan PD dikali seluruhnya PC. Nah, ini mudah diingat ya. Sedangkan dalil Ptolemeus adalah hasil kali kedua diagonal sama dengan jumlah perkalian sisi-sisi yang berhadapan. Jika sisi-sisi segi 4 tali busur kita wakilkan dengan huruf A, B, C, D, maka kita bisa menghitung panjang X dan menghitung panjang Y ya, secara ringkas dengan menggunakan rumus X sama dengan B dikali BC plus AD per D kuadrat dikurang B kuadrat. Sedangkan panjang Y dihitung dari B dikali AB plus CD per D kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan untuk mendapatkan luas tali busur segi 4 tali busur ABCD, kita menggunakan dalil Heron, yaitu akar dari S min A dikali S min B dikali S min C dikali S min D. Sementara S adalah setengah dari keliling segi 4 tali busur, yaitu setengah dari A plus B plus C plus D. Segi 4 garis singgung adalah segi 4 yang semua sisinya menyinggung sebuah lingkaran yang sama. Ada beberapa sifat segi 4 garis singgung yang bisa kita ingat, yaitu jumlah sepasang sisi yang berhadapan sama dengan jumlah sepasang sisi berhadapan yang lain, yaitu sisi berhadapan AB plus CD sama dengan jumlah sisi berhadapan BC plus AD. Nah, sifat yang kedua yaitu luas segi 4 garis singgung sama dengan setengah keliling segi 4 garis singgung tersebut dikali dengan jari-jari lingkaran dalamnya. Jadi pada diagram ini luas
segi 4 garis singgung ABCD sama dengan setengah keliling ABCD dikali R jari-jari lingkaran dalam. Ada hubungan antara segi 4 tali busur dan segi 4 garis singgung. Trapesium sama kaki selalu adalah segi 4 tali busur. Bila trapesium ini juga segi 4 garis singgung, maka panjang kakinya sama dengan setengah jumlah sisi-sisi sejajarnya. Dan tingginya sama dengan akar kuadrat perkalian sisi sejajarnya. Hal khusus ABCD trapesium adalah segi 4 tali busur dan juga merupakan segi 4 garis singgung. Maka panjang kaki BC sama dengan setengah dari A plus B. Dan tinggi T sama dengan akar AB. Sisi A dan sisi B adalah sisi sejajar.